Yang pertama, Yakub meninggal dan dikuburkan. Ya, ini menarik dan ini bukti kebaikan Tuhan atas Yakub menurut saya. Ya, kita coba baca. Nah, di sini kita lihat Yakub berpesan, apabila nanti aku mati, tolong kumpulkan aku ke kaum leluhurku, kuburkan aku di kubur nenek moyang, ya, di mana di Gua Mahpela. Gua Mahpela inilah tempat dikuburkan Abraham dan istrinya, Ishak dan istrinya, dan di sana juga dikuburkan Lea. Gitu ya, jadi sana juga dikuburkan Lea. Nah, kita coba pelan-pelan. Nah, ini ya. Di sini dikatakan bahwa apabila aku nanti apabila aku mati nanti dikumpulkan kepada kaum apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhur, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku di dalam gua yang di ladang Efron atau di Mahpela. Nah, artinya apa? Chalor mengatakan demikian bahwa nanti setelah saya mati, jadi ini makanya saya jadi ingat waktu dulu ada yang mengatakan bahwa konsep dunia orang mati di kitab Kejadian itu agak nggak jelas ya, gitu ya. Itu sempat disampaikan demikian. Cuman menurut saya, gitu ya, menurut para penafsir kitab suci, di sini ditampilkan bahwa Yakub itu malah memandang kehidupan dunia setelah kematian. Gitu. Jadi bisa jadi Yakub ingin dikuburkan di Mahpela bersama dengan Abraham dan istrinya, Ishak dan istrinya, dan bersama dengan istrinya juga, itu supaya Yakub nanti di dunia setelah kematian dia juga mau berkumpul dengan leluhurnya, gitu ya. Jadi ada kemungkinan ini. Maka Chalner mengatakan bergabung bersama dengan mereka di dunia lain, bergabung bersama dengan Abraham dan Ishak di dunia yang lain, gitu. Nah, dan kalimat menarik gitu ya, mengatakan demikian bahwa iman pada janji-janji Tuhan membuatnya menatap tanah Kanaan sebagai miliknya dan membaginya di antara anak-anak. Nah, sebenarnya kejadian di mana Yakub ingin dikuburkan di Gua Mahpela, gitu ya, di tanah Kanaan bersama dengan Abraham dan Ishak, itu adalah bentuk bahwa Yakub masih memegang teguh pengajaran dan janji dari bapak-bapaknya. Yakub masih memegang teguh pengajaran dan janji Ishak, yang dimana pasti karena Ishak memegang teguh pengajaran dan janji dari Abraham, gitu ya. Dan Abraham memegang teguh pengajaran dan janji dari Allah sendiri. Dan itu diteruskan ke dari Allah mengajarkan dan menjanjikan kepada Abraham, Abraham itu mengajarkan kepada Ishak, dan Ishak mengajarkan kepada Yakub, dan sampai akhir hidupnya pun Yakub masih memegang ini. Ya, sampai akhir hidupnya Yakub masih memegang bahwa tanah Kanaan itu milikku. Padahal kondisinya Yakub sekarang di Mesir. Yakub sekarang di Mesir, bukan di Kanaan. Tapi dia masih melihat, dan dia di masa tuanya, di masa lemahnya, dan dia mau mati, dia masih melihat bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah milikku. Tanah yang akan tanah yang akan dipunya oleh aku. Tanah yang akan dipunya oleh anak-anakku. Ya. Nah, maka saya tidak bosan-bosan gitu. Mungkin teman-teman Bapak Ibu bosan mendengarkan saya kalau saya mengatakan bahwa ini ya, seperti Yakub yang memegang teguh janji dan pengajaran Allah pada kakeknya Abraham dan ayahnya Ishak, demikianlah juga kita yang juga harus memegang teguh janji dan pengajaran Tuhan Yesus Kristus kepada para rasul yang diwariskan oleh para bapak-bapak gereja. Itu karena orang Israel sampai sekarang masih memberkati orang itu, masih aku memberkati engkau di dalam nama Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub.
Jadi Abraham, Ishak, Yakub itu masih terus dipegang sampai saat ini. Gitu ya. Dan itu nanti Yusuf pun itu memegang itu juga. Kita tahu ya Yusuf di akhir hidupnya pun juga dia mengatakan hal yang sama. Sekalipun dia memerintah atas Mesir itu lamanya 80 tahun, gitu ya. Sekitar 80 tahun dia tinggal di Mesir, lebih lama daripada dia tinggal di tanah Kanaan, tapi dia pun bilang, kalau aku nanti meninggal, aku dikuburkan di Kanaan, jangan di Mesir. Bawa tulang-tulangku ke Kanaan, jangan di Mesir. Gitu ya. Dan itu bentuk bagaimana Yusuf pun masih mewarisi pengajaran, masih memegang janji dari ayahnya. Nah, jadi saya tidak bosan-bosan juga mengingatkan kepada kita sebagai orang Kristen bahwa pengajaran yang benar dari kekristenan itu adalah pengajaran dari Tuhan Yesus yang diwariskan kepada para rasul dan diwariskan kepada para bapak-bapak gereja. Terima kasih luar biasa untuk udah mau berangkat ke Bandung masih menyediakan diri untuk pelayanan di Jazz. Mantap. Terima kasih Leo. Siap Leo. Nah, terus apa yang bisa kita pelajari lagi? Nah, ini menarik. Ya. Ayat 2 dikatakan demikian. Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Gitu ya. Dan kata merempah-rempahi itu sebenarnya mengawetkan mayat. Mengawetkan jenazah ayahnya. Itu atau membalsami, embalm Israel. Membalsami ayahnya, itu mengawetkan atau memumikan ayahnya sebenarnya. Dan proses mumifikasi ini itu memerlukan waktu 40 hari sampai 70 hari. Nah, yang menarik begini, ya, yang menarik ini. Dalam ini wah biasanya saya ubah ya singkatan-singkatan ini ya. Tapi ini saya lupa berubah ya. Nah, dalam Jerome Biblical Commentary dikatakan begini, pandangan orang Mesir yang sangat maju tentang kehidupan setelah kematian menjelaskan praktek pembalseman atau menjelaskan praktek mumifikasi. Jadi sebenarnya bagi pandangan orang Mesir ya, memumikan orang itu, khususnya raja dan para pejabat tinggi Mesir, itu punya tujuan untuk kehidupan setelah kematian. Gitu. Mereka berpandangan kalau mayat kira-kira ya, sepertinya mereka berpandangan kalau mayatnya ini awet, maka dia ketika bertemu dengan para dewa, khususnya dewa kematian, Set, ya, dewa Mesir ya, dewa kematian Set, dia masih awet badannya. Bukan tinggal tulang belulang ketemu dengan dewa kematian. Dan akhirnya berharap bahwa dia boleh memperoleh surga. Jadi sebenarnya memumikan orang bagi orang Mesir itu ada hubungannya dengan kepercayaan mereka. Gitu ya. Tapi yang menarik adalah begini. Yusuf itu malah memperbolehkan bahkan menyuruh untuk memumikan ayahnya. Padahal Yusuf tahu memumikan mayat itu berhubungan dengan kepercayaan orang Mesir kepada para dewa. Tapi justru malah Yusuf menyuruh untuk memumikan ayahnya. Alasannya sederhana. Karena perjalanan panjang ke Kanaan. Gitu. Yang mungkin bisa menghabiskan waktu sampai lebih dari 1 bulan. Perjalanan nggak sampai 40 tahun ya. Sebenarnya dari Mesir ke Kanaan ya. Cuma sekitar hampir 2 bulan lah. Kira-kira sebenarnya dari Mesir ke Kanaan. Nah, karena lebih dari 1 bulan gitu ya, karena perjalanan yang panjang ke Kanaan, maka Yusuf malah menyuruh untuk memumikan ayahnya. Alasannya sederhana, ini aja. Sekalipun Yusuf tahu bahwa memumikan itu adalah praktek keagamaan Mesir. Nah, disinilah kita tahu bahwa ini bukan berarti Yusuf kompromi.
Ya kan? Kalau kalau orang berpikiran pendek dia akan berkata, wah di sini Yusuf kompromi nih. Ya kan? Itu kok praktek keagamaan orang pagan, orang Mesir kok eh, malah dilakukan oleh Yusuf. Bahkan Yusuf menyuruh ayahnya melakukan praktek keagamaan orang Mesir. Itu orang berpandangan pendek sebenarnya. Alasan Yusuf itu logis sekali. Karena Yusuf tahu di perjalanan panjang ke Kanaan, kalau ayahnya nggak dimumikan, itu bau di jalan. 3 hari sudah bau di jalan. Gitu kan, busuk di jalan. Maka lebih baik dimumikan ayahnya ini. Nah, inilah sebenarnya bentuk kebijaksanaan Yusuf. Gitu ya. Jadi Yusuf tidak lagi memumikan ayahnya itu menjadi praktek keagamaan. Gitu ya. Ini mirip misal, contoh ya, contoh penginjilan atau penginjilan kekristenan atau misal pendakwaan agama Islam di tanah Jawa misal. Gitu ya. Nah, eh, pendakwaan pendakwaan agama Islam di tanah Jawa itu oleh Wali Songo menggunakan pagelaran wayang. Gitu ya, itu terbukti ketika salah satu senjata dari Distira itu jimat Kalimasodo itu dikontekstualisasi oleh Sunan Kalijogo menjadi jimat kalimat syahadat. Nah, itu kan kontekstualisasi dari jimat Kalimasodo senjata dari Distira itu menjadi jimat kalimat syahadat oleh Sunan Kalijogo. Kemudian juga penginjilan di tanah Jawa pun juga menggunakan pagelaran wayang. Padahal kalau kita tahu dalam sejarah pewayangan, di masa akhir pemerintahan Mojopahit, itu muncul kembali kepercayaan-kepercayaan asli Nusantara, kepercayaan Austronesia. Salah satu ritualnya itu adalah ritual ruwat. Nah, mungkin teman-teman Bapak Ibu tahu, pernah dengar ruwat, 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 ritual ruwat, gitu ya. Tujuannya apa? Waktu di masa akhir zaman Mojopahit memang terjadi perang sipil itu banyak, perang internal di dalam pemerintahan Mojopahit itu banyak. Jadi para rakyat itu berdoa supaya kerajaan Mojopahit ini kembali tentram, gitu ya, dibebaskan dari setiap roh jahat. Nah, itu mereka melakukan tradisi ritual ruwat. Dan ritual ruwat ini biasanya dibarengi, diharuskan untuk melakukan pagelaran wayang. Khususnya cerita Arjuna yang melakukan peruwatan terhadap Durga, gitu ya, seorang Durga perempuan. Nah itu kira-kira begitu. Nah tapi ketika penginjil Jawa, misal seperti para Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, atau misal Kiai Sadrak, gitu ya, para penginjil Jawa pribumi yang orang Jawa asli, gitu, melakukan penginjilan agama Kristen dengan menggunakan pewayangan, ya mereka sudah tidak lagi mengingat bagaimana ritual ruwat itu. Mereka sudah tidak menganggap bahwa pewayangan ini sebagai salah satu bentuk dari ritual ruwat. Yang tentu ritual ruwat sebenarnya tidak sesuai atau kurang sesuai dengan iman Kristen. Nah, tapi alasannya kenapa kok praktek pagelaran wayang dipakai? Sederhana, karena itu yang bisa membuat orang-orang Jawa itu lebih mengenal kekristenan lebih mudah. Gitu. Bahkan kalau kalau teman-teman nonton di YouTube banyak, misal cari wayang Yesus, gitu kan banyak cerita sampai apa, ada yang 2 jam, ada yang sampai 8 jam pun ada juga itu cerita pewayangan itu. Itu bahkan pinter-pinter dalang itu orang GKJ itu Gereja Kristen Jawa itu pinter-pinter menjelaskan duinatur Yesus dalam pewayangan. Menjelaskan Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia di dalam pewayangan. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, ini sama. Jadi ya Yusuf itu memumikan Yakub, bahkan dirinya pun dimumikan. Itu dengan meninggalkan alasan keagamaan Mesir. Alasannya sederhana.
karena perjalanan panjang ke Kanaan. Gitu ya. Ini sederhana sekali. Ini sebenarnya uh, pinter sekali, bijaksana sekali Yusuf ini. Gitu ya. Kalau Yusuf terlalu berpikir bahwa ini kan proses ritual keagamaan orang Mesir, wah udahlah itu di jalan Yakub bau sekali, di jalan dibawa ke Mesir, dibawa ke Kanaan itu bau sekali pasti, ya kan, karena sudah busuk di jalan. Nah itu tentang mumifikasi Yakub atau perempah-rempahan Yakub, gitu ya, pembalsaman Yakub. Nah terus yang menariknya begini, ya, ayat ke-7. Berjalannya Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalan siapa? Semua pegawai Firaun. Ini mantap banget. Para tua-tua dari istana. Semua tua-tua dari Mesir. Ya, terus siapa lagi? Kereta ini pasukan. Pasukan kereta. Kereta berkuda. Orang-orang berkuda ini pasukan kereta berkuda. Dan iringan-iringan itu sangat besar. Bahkan perkabungan yang begitu riuh. Gitu ya. Di perbatasan tanah Kanaan itu 7 hari lamanya. Ini penghormatan yang luar biasa semata Yakub. Padahal Yakub tinggal di Mesir cuma berapa tahun? Ya, cuma berapa tahun? Sebenarnya Yakub tinggal di Mesir. Cuma sebentar, tapi orang Mesir tuh begitu menghormati Yakub luar biasa. Ya, salah satu alasan memang mungkin karena Yakub ini adalah ayahnya Yusuf. Yang dimana kita tahu Yusuf sangat dihormati oleh bangsa Mesir saat itu. Gitu ya. Oleh orang-orang Mesir. Apalagi oleh pegawai Firaun, Yusuf sangat dihormati. Nah, tapi salah satu alasan menurut saya, itu karena apa? Karena ini bentuk penghiburan Tuhan yang terakhir kali ke Yakub. Ini ya, bahkan lihat, ini adalah suatu kehormatan khusus bagi raja-raja. Ini Hedok Catholic Biblical Commentary. Saya lupa untuk memanjangkan singkatan-singkatan ini, Jerome Biblical Commentary. Ya, ini adalah suatu kehormatan khusus bagi raja-raja. Terus ini kemegahan ya, ini kereta dia, itu pasukan kereta sebenarnya. Memberikan perlindungan di sepanjang jalan. Itu mengenai kereta. Nah, terus kenapa bisa demikian? Tadi saya katakan sebenarnya salah satu bentuk karena memang Yakub adalah ayahnya Yusuf. Dan Yusuf sangat dihormati di Mesir. Salah satu hal juga karena Pak, ini menurut saya ini bentuk penghiburan Tuhan yang terakhir kalinya untuk Yakub. Sekalipun Yakub sudah tidak bisa merasakan, sudah meninggal gitu ya. Tapi ini bentuk penghiburan Tuhan terakhir kali ke Yakub. Kenapa bisa demikian? Karena ini kehidupan Yakub didera dengan banyak penderitaan. Kita sudah bahas di minggu lalu ya. Waktu Yakub itu bertemu dengan Firaun, dia cerita bahwa masa tuaku itu sangat banyak penderitaan. Itu memang iya. Banyak sekali penderitaan Yakub harus alami. Ya kan? Mulai dari bagaimana dia ditipu oleh Laban, dia dikejar-kejar oleh Laban, lalu dia Rahel susah punya anak, padahal Rahel itu istri yang dia cintai. Yusuf dikabarkan meninggal, ya begitu-begitu. Terus bagaimana si Simeon sama Lewi itu menghabisi kota Sikem, itu sangat, jadi banyak sekali penderitaan yang dialami. Dan ia tanggung dengan kesabaran yang mengagumkan. Dan karenanya layak dianggap sebagai gambaran Yesus Kristus yang luar biasa. Orang yang penuh kesedihan, the man of sorrow. Orang yang penuh kesusahan, orang yang penuh penderitaan, itulah Yakub. Maka sampai akhir masa hidupnya, Tuhan itu begitu menghibur Yakub luar biasa. Begitu menghargai Yakub luar biasa. Karena apa ya? Ketika masa hidupnya dia mengalami banyak penderitaan, tapi dia tetap setia. Dia tetap setia dan bahkan dia tetap ingat janji Allah kepadanya. Bahwa tanah Kanaan ini menjadi milikmu dan keturunanmu. Itu masih diingat oleh Yakub. Gitu kan? Ini luar biasa memang orang ini. Dan
tidak banyak orang pada akhirnya bisa seperti Yakub. Ya, apalagi zaman sekarang, itu generasi zaman sekarang ketika orang mengalami kesusahan, mungkin lebih memilih untuk menempuh jalan pintas daripada menuntaskan masalah satu persatu, gitu ya. Lebih memilih untuk membesar-besarkan masalah itu dalam pikirannya daripada mencoba mencari solusi atas masalahnya. Lebih memilih untuk menghilang sejenak, gitu ya, atau menghilang kabur dari masalah, gitu ya, lari dari kenyataan daripada menghadapinya perlahan, gitu. Nah, ini di zaman sekarang semakin susah ditemui, gitu ya. Ini karakter yang semakin langka sekarang, semakin langka sebenarnya. Nah, lalu apa? Inilah akhirnya Yakub dikuburkan di Gua Mahpela, ya, tempat di mana dulu Abraham membeli tanah itu. Nah, dari sini apa? Disinilah Yakub sebenarnya sudah mulai mempersiapkan atau mengantisipasi atau menggambarkan pembebasan bangsa Israel dari Mesir di kemudian hari. Ya, kita sering baca, gitu ya, waktu baca tentang Yakub, kalau teman-teman baca tafsiran-tafsiran yang sering saya kutip di sini, seringkali Yakub dipanggil sebagai nabi, khususnya oleh para bapak-bapak gereja, seperti Santo Yohanes Chrysostom, Santo Ambrosius dari Milan, gitu ya. Yakub ini sering dipanggil sebagai nabi. Dan demikian maka Yakub dapat melihat, memberikan vision atau penggambaran mengenai apa yang akan terjadi kemudian. Dan di sini bentuk bagaimana ketika Yakub dikuburkan di tanah Kanaan itu menggambarkan pembebasan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, yang akan nanti kita bahas di kitab Keluaran. Nah, jadi di akhir-akhir kita perjalanan ini sudah mulai ada trailer kitab Keluaran sebenarnya. Oke, itu menariknya kitab Taurat, ya. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi nanti, ya. Nah, maka dari sini kita dapat 4 hal, walaupun ini agak panjang-panjang, ya. Seperti Yakub yang memegang teguh janji dan pengajaran Allah kepada kakeknya Abraham dan ayah Ishak, demikianlah kita juga harus, ini saya kali dulu aja nih, demikianlah kita juga harus, ya, demikianlah kita juga harus memegang teguh janji dan pengajaran Tuhan Yesus Kristus kepada para rasul yang diwariskan oleh para bapak gereja. Yusuf tidak menolak prosesi mumifikasi bangsa Mesir atas ayahnya dan dirinya sendiri dengan alasan apa? Perjalanan panjang yang harus ditempuh oleh jenazahnya. Sekalipun proses mumifikasi Mesir berhubungan dengan kepercayaan atau agama bangsa Mesir. Yang ketiga, penghormatan rajawi atas Yakub adalah bentuk penghiburan terakhir dari Tuhan atas Yakub karena karakternya yang luar biasa. Yang keempat, pemindahan jenazah Yakub ke Kanaan sudah menggambarkan pembebasan bangsanya dari Mesir di kemudian hari. Itu mengenai Yakub meninggal. Kalau yang kedua,